Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Victoria Ocalin Regendi dengan NIM 240401040023. Kali ini saya ingin buat video untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Sebelum ke pertanyaan inti, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang warga negara kompeten. Warga negara kompeten adalah warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimana warga negara kompeten tidak hanya memiliki hak dan kewajiban saja, melainkan mampu mengimplementasikan dalam semua aspek kehidupan termasuk aspek sosial dan ekonomi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep warga negara kompeten menurut Harriet Moko. Menurut Harriet Moko, warga negara kompeten adalah individu yang memiliki pikiran kritis, mandiri, serta aktif dalam kehidupan politik. Yang dimana warga negara kompeten ini merekalah yang berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan bersama serta bertanggung jawab dalam hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Dan juga warga negara kompeten tidak hanya menjadi objek kebijakan saja, melainkan menjadi subjek yang berperan dalam demokrasi. Yang berikutnya, mengapa warga negara kompeten menjadi sangat penting dalam pelaksanaan konstitusi negara? Dikatakan penting karena warga negara kompeten merupakan agen perubahan utama dalam mewujudkan tujuan negara yang berlandaskan konstitusi. Yang dimana warga negara kompeten adalah mereka yang memiliki pemahaman yang baik, menghormati serta menjalankan konstitusi. Yang tujuannya adalah untuk terciptanya negara yang baik, stabil, adil, dan sejahtera. Warga negara kompeten tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban saja, melainkan keterlibatan atau partisipasinya dalam negara untuk mewujudkan negara yang adil. Yang berikut, tuliskan minimal 2 perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks kewarganegaraan. Good man fokus utamanya adalah pada moralitas dan etika pribadi, mencakup hal-hal seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan integritas dalam hubungan pribadi maupun kehidupan sehari-hari. Yang dimana ia menunjukkan atau bertindak baik dengan orang sekitarnya, serta menunjukkan empatinya terhadap yang lain. Dan seorang good man juga akan menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Contohnya, seorang good man tidak akan berbohong atau menipu orang lain karena ia sadar hal tersebut tidaklah benar dan tindakan itu merugikan orang lain. Dan ia juga percaya bahwa kejujuran adalah hal yang mendasar. Sedangkan good citizen fokus utamanya adalah kepatuhan dan kontribusinya terhadap hukum yang berlaku, norma dan institusi negara atau komunitas politik, dan ia bertindak demi kebaikan bersama. Contohnya, seorang good citizen akan mematuhi aturan yang berlaku, contohnya seperti mematuhi aturan lalu lintas atau membayar pajak, karena ia menyadari dan tahu bahwa jika ia melanggar hal-hal tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi. Yang berikut, keutamaan warga negara menurut Develin. Menurut Develin, keutamaan warga negara adalah seperti seorang warga negara yang mematuhi hukum, mempunyai keberanian serta peduli terhadap sesama, di mana seorang warga negara yang mempunyai atau yang memiliki moral tinggi serta sadar bahwa ia tidak hanya menuntut haknya, melainkan berpartisipasi dan bertanggung jawab atas haknya serta berani mengambil keputusan yang baik. Berikut
apa saja yang menjadi syarat atau kriteria agar negara mampu mewujudkan kewarganegaraan yang terbaik di dunia. Kriteria untuk mewujudkan kewarganegaraan yang baik itu perlu adanya pemerintahan yang stabil, adil, dan juga akuntabel. Selain itu, perlu ada yang namanya perlindungan dan menjamin hak asasi manusia, di mana menjamin hak asasi manusia sesuai hukum yang berlaku dan tidak ada penindasan. Selain itu juga, sistem pendidikan juga harus diperhatikan, karena jika pendidikannya berkualitas, maka akan melahirkan atau menghasilkan individu yang terampil, berpengetahuan luas, serta memberikan kontribusi positif terhadap masa depan. Selain pendidikan, partisipasi seorang warga negara juga sangatlah berperan penting, serta kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang merata. Berikut, apakah Indonesia bisa menjadikan warga negaranya menjadi warga negara yang terbaik di dunia? Menurut saya sendiri, mampu karena Indonesia memiliki potensi dasar karena keberagaman budaya dan kekayaan alam dan juga semangat gotong royong dan partisipasi dari warga negara. Namun eh, dalam mewujudkan atau menjadikan warga negara menjadi warga negara yang baik di dunia tidaklah mudah karena masih ada tantangan-tantangan yang masih melanda saat ini, contohnya korupsi yang masih merajalela serta ketimpangan sosial yang terus terjadi dan lemahnya pendidikan yang kritis. Namun, jika Indonesia memperbaiki sistem pendidikannya serta memberantas semua korupsi yang ada, pasti akan berhasil meraih peringkat untuk menjadikan warga negaranya itu yang terbaik. Yang pertanyaan yang berikut, mengapa nilai-nilai menjadi dasar dalam filsafat kewarganegaraan? Karena nilai-nilai ini yang berperan sebagai pedoman dalam membangun dan memelihara warga negara tersebut. Karena nilai adalah fondasi penting baik dalam membentuk moral maupun etika seseorang. Karena melalui nilai-nilai yang diterapkan sudah bisa mencerminkan warga negaranya dan kita bisa tahu warga negaranya yang seperti apa. Contoh, kita mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan mengedepankan nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta mencari solusi. Mengedepankan nilai Pancasila seperti keadilan sangatlah penting, karena semua warga negaranya harus mendapatkan hak yang sama. Selain itu juga, nilai membentuk integritas kolektif warga negara, seperti nilai toleransi dan solidaritas dalam memperkuat persatuan dan keberagaman. Pertanyaan yang berikut, mengapa Stewart values menjadi penting dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan? Stewart values atau nilai-nilai fundamental seperti keadilan, hak asasi manusia dan kebenaran itu penting karena nilai-nilai ini bisa menjadi patokan moral saat terjadi krisis atau godaan pragmatisme. Contoh, saat terjadi kerusuhan, pemerintah bisa tergoda atau bisa mengabaikan hak asasi manusia atau warga negaranya demi keamanan yang instan. Hal ini bisa terjadi jika tidak mengedepankan atau tidak memegang teguh nilai-nilai yang ada. Sementara hal ini tidak dapat terjadi jika pemerintahnya tetap memegang teguh nilai-nilai yang ada. Selain itu juga menjamin integritas negara dan perlindungan terhadap kelompok rentan dan tirani moralitas yang artinya menjaga agar negara tetap berdiri di atas nilai-nilai keadilan, hukum, dan moral yang kuat dan bukan hanya kekuasaan atau kepentingan sesaat. Pertanyaan yang berikut,
berilah pendapat Anda tentang sila ketuhanan yang Maha Esa yang dimengerti berupaya memperoleh kesucian. Menurut saya sendiri, sila ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya untuk mendorong umat untuk taat kepada Tuhan, atau bukan hanya kesalehan ritual saja, melainkan membangun nilai dimensi sosial dan etika. Yang artinya adalah kesucian yang dimaksud tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berwujud dalam tindakan yang mencerminkan nilai ketuhanan seperti menjunjung tinggi dan keadilan, menghormati sesama manusia tanpa adanya diskriminasi, menolak kekerasan dan penindasan, serta menjaga toleransi antar umat agama. Dan pertanyaan yang terakhir, mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Konsep suci tidak selalu dalam konteks agama atau spiritual. Kesucian yang dimaksud ini bisa merujuk pada negara atau mengacu pada struktur sosial atau politik, termasuk sistem hukum dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Nah, artinya itu adalah apakah warga negara benar-benar menjaga moralitas, integritas di tengah sistem negara yang saat ini masih penuh dengan korupsi dan politik yang warga negara bisa saja menjadi suci dalam negara jika ia mengedepankan nilai keadilan, moral, dan etika, dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan lainnya yang dianggap melanggar hukum yang berlaku. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.